Perkenalkan, nama saya Katerina Edarahayu. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Sebelumnya saya membahas latihan kekuatan otot. Kali ini saya akan membahas tentang latihan kardiorespiratory. Latihan kardiorespiratory ini pasti ada hubungannya dengan sistem kardiovaskuler atau peredaran darah. Salah satu penyakit peredaran darah yang berhubungan dengan peredaran darah adalah stroke. Stroke, khususnya stroke iskemik, yang mana dialami 80% penderita stroke. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan atau terhambat, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Dan oleh karena itu otak bekerja secara tidak maksimal dan mengakibatkan kelumpuhan pada beberapa saraf atau secara total dari tubuh seseorang tersebut. Mungkin untuk saat ini kita tidak merasakan gejala dari penyakit tersebut karena memang kita masih muda atau kita merasa sehat saja. Padahal untuk mencegah penyakit tersebut di kemudian hari terjadi, kita dapat menjaga sistem peredaran darah kita tetap lancar. Peredaran darah kita tetap lancar dengan melakukan latihan cardiorespiratory endurance. Menurut headline web yang saya baca, daya tahan kardiorespirasi adalah tingkat di mana jantung, paru-paru, dan otot bekerja bersamaan ketika berolahraga untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika kita olahraga, kita menggunakan jantung, paru-paru, dan otot bersama-sama dengan waktu yang lama. Ya, begitu intinya. Ini menunjukkan seberapa efisien fungsi sistem kardiorespirasi seseorang dan merupakan indikator seberapa sehat individu tersebut. Penting untuk mengetahui tingkat daya tahan kardiorespirasi karena bisa menjadi acuan bahwa kita sehat atau tidak. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengetahui tingkat kardiorespirasi, kita mengetahui pula bahwa paru-paru dan jantung menggunakan oksigen yang lebih baik, maksudnya berfungsi dengan baik, sehingga oksigen tadi dapat, kalau di paru-paru dapat bertukar dengan karbon dioksida dengan baik, menyerap oksigen dengan maksimal, dan di jantung itu digunakan untuk memompakan oksigen tersebut melalui darah ke seluruh tubuh. Jadi sistem kardiorespirasi ini sangat penting karena kalau misalnya ini terganggu berarti kita tidak sehat. Jika tidak terganggu, kita sehat karena peredaran darah kita lancar, sehingga organ-organ pun dapat berfungsi dengan baik karena asupan oksigennya terpenuhi gitu. Nah, kardiorespirasi ini juga penting diketahui karena dengan kardiorespirasi yang sehat, sistem kardiorespirasi yang sehat, kita dapat melakukan olahraga dengan jangka waktu yang lama. Jadi ini buat acuan kita ya untuk melakukan olahraga yang lain. Nah, cara melatihnya dengan latihan cardiorespiratory endurance. Pengukuran intensitas latihan kardiorespiratory diukur dengan alat yang bernama metabolic equivalence, yang mana mengukur penyebaran oksigen.
Daya tahan kardiorespirasi diukur dengan pengambilan oksigen maksimum atau VO2 max dan bagaimana penggunaannya selama latihan intens. Penyerapan oksigen dalam jumlah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa seseorang menggunakan lebih banyak oksigen dan sistem kardiorespirasinya berfungsi secara efisien. Tes VO2 max ini biasanya dilakukan dengan dokter, ahli olahraga, ahli fisiologi olahraga di laboratorium, rumah sakit, atau klinik. Selain itu, seseorang dapat melakukan tes maksimal sebagai pengganti tes ME tadi. Tes ini dilakukan dengan instruktur kebugaran atau trainer yang ada di gym-gym atau tempat olahraga lainnya. Tes latihan submaksimal digunakan untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi dari atlet atau seseorang yang ingin melakukan tes. Jika individu ingin melakukan tes sendiri, dapat melakukan tes ini dengan menggunakan treadmill atau lari dengan kecepatan yang konsisten. Ya. Tes tersebut dapat membantu memberikan informasi tentang seberapa baik jantung dan paru-paru bekerja untuk mendapatkan oksigen ke otot selama berolahraga. Jika kita melakukan tes ME atau pengukuran VO2 max dengan alat tadi, kita dapat mengetahui resiko terkena penyakit jantung atau tidak, atau penyakit kronis lainnya. Tes tersebut juga dapat menentukan jenis latihan dan program penurunan berat badan yang mungkin diperlukan. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita kelebihan berat badan itu kan mengandung banyak lemak, darahnya pun mengandung banyak lemak, sehingga darah ini yang mengandung lemak ketika masuk ke jantung itu dapat menghambat peredaran darah atau pompa, atau ketika jantung memompa darah sehingga dapat menyebabkan serangan jantung. Maka tes tadi juga dapat menjadi acuan untuk kita menurunkan berat badan. Nah, berikut ini jenis-jenis latihan yang dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. Latihan ini tidak membutuhkan banyak peralatan, sehingga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Latihan ini dapat membantu membakar lemak, mengembangkan otot, dan membuat jantung terpompa atau peredaran darah menjadi lancar. Untuk latihan di luar ruangan bisa dengan jogging, berenang, bersepeda, juga berjalan dengan konsisten kecepatan yang jelas. Durasi dari latihan tersebut dapat disesuaikan dengan kekuatan masing-masing individu. Bagi individu yang mungkin sibuk atau tidak memiliki waktu yang banyak sehingga jarang berolahraga, untuk melatih sistem kardionya dapat disarankan atau dianjurkan olahraga di dalam ruangan yang tidak memerlukan banyak tempat, seperti jumping jack, lari tempat, start, standing side hop, side to side hop, burpees, squat jump. Nah, latihan tersebut dapat dilakukan 5 sampai dengan 10 menit dengan 30 detik istirahat antar pergantian gerakan. Kesimpulan yang kita dapat dari presentasi ini, meningkatkan daya tahan kardiorespirasi memerlukan aktivitas fisik yang teratur. Sebaiknya melakukan latihan aerobik yang menyebabkan detak jantung meningkat sehingga peredaran darah lancar. Tambahkan variasi ke rutinitas latihan agar tidak bosan. Ini memungkinkan agar kelompok-kelompok otot berbeda dapat terlatih dan memberi kesempatan tubuh Anda untuk
istirahat. Sekian dari saya, terima kasih.